Iya, tentu ketakutan itu dialami oleh semua orang, dan menurut saya takut itu adalah hal yang fisiologis atau hal yang wajar-wajar saja, normal sebagai manusia. Justru kebalikan, kalau kita tanpa rasa takut itu justru membahayakan kita. Beda antara takut dengan panik. Nah, ini kita jangan sampai panik, karena panik ini patologis atau kelainan gitu ibarat kata gitu ya, karena berlebih takutnya. Takut itu justru menempa kita untuk memperbaiki diri, mencari solusi. Dokter itu kan melayani dan juga sebenarnya mendidik masyarakat, mendidik pasien. Takut untuk para dokter tentu selain keselamatan diri, juga keselamatan pasien kita. Tapi dengan takut itu justru kita pengen menantang itu, artinya ingin memenangkan itu. Memenangkan melawan penyakit tentunya. Tapi tentu sebagai dokter ini memang berada di tengah-tengah di mana kita harus persis stabil, tidak terlalu takut, karena terlalu takut juga kita tidak akan berani begitu jadinya. Tapi kalau kita terlalu panik gitu misalnya, ya kita akan jadi acak-acakan, strategi kita nggak punya begitu. Jadi oleh karena itu dokter yang tepat tentunya adalah yang seimbang, memiliki rasa takut yang fisiologis ya, yang wajar-wajar saja, tapi dari takutnya itu dijadikan lecutan untuk kemudian bisa menyembuhkan. Jadi keberanian untuk menangani COVID dalam hal ini tentu saya konsentrasinya untuk hal yang lebih luas. Saya taruh nuansa teknologi dalam hal ini. Saat ini saya mengembangkan digital health atau kesehatan digital, di mana sebisa mungkin mau pasien, mau tenaga kerja kesehatan, itu yang menjadi target saya untuk bisa teratasi dengan pandemi COVID ini. Salah satu contoh yang sedang kita kembangkan adalah tentu teknologi robotik seperti Raisa misalnya. Itu adalah usaha kita untuk mencoba menghindari seminimal mungkin ya transmisi antara nakes dengan pasien. Kemudian yang lain adalah ARTA itu triase. Kita coba pilahkan, wah ini resiko rendah, sedang atau tinggi untuk pasien-pasien ataupun calon pasien yang sedang mau masuk ke rumah sakit. Terus yang lain adalah tentu telemedicine. Jadi memang saya sendiri tidak terlalu kontak dengan pasien COVID personal, ya hanya beberapa begitu, tapi tidak masif ya. Tapi saya lebih ke penguatan teknologi dalam hal ini, dan ini insya Allah juga memperkuat nuansa teknologi di Universitas Airlangga. Ya, betul. Jadi telemedicine ini sebenarnya bukan barang yang baru-baru sekali. Ini teknologi yang sudah sejak tahun 1900-an saja sudah ada. Di mana di masa perang saat itu seorang tenaga kesehatan di medan perang itu mengirimkan kondisi kesehatannya ke base camp. Nah, cuman memang semakin berkembang. Nah, sekarang muncul telemedicine atau dalam bentuk yang lain. Ada teleradiologi, telefarmasi, telekonsultasi, dan lain sebagainya. Jadi telemedicine itu bukan satu platform telekonsultasi saja, tapi lebih bersifat luas. Apapun yang menjadi usaha untuk pengobatan itu telemedicine. Nah, yang saya kembangkan adalah tentu dalam profesi kedokteran yang saya ampu, yang bidang bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Saya mencoba yang terakhir bersama dengan pemerintah Kemenkes adalah telekonsultasi gratis untuk para pasien yang isoman. Nah, ini sedang kita kembangkan di mana pasien itu dinilai lebih banyak yang isoman ya. Meskipun yang di rumah sakit tentu sudah banyak, tapi ini usaha pemerintah untuk yang ada di rumah tetap di rumah, tidak kemudian semua berduyun-duyun ke rumah sakit, sehingga kita inilah salah satu elemen kecilnya yang untuk membuat pasien itu tetap terjaga, tetap terkontrol begitu. Nah, dengan telekonsultasi itu tadi, nah itu telemedicine yang saya kembangkan seperti itu. Jadi pesan saya untuk masyarakat dan juga keluarga dan juga tentu sahabat-sahabat saya di Universitas Airlangga adalah setiap kita sebenarnya adalah dokter, setiap kita adalah pengobat, di mana kita sendiri sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Namun demikian memang
keilmuan yang cukup atau pengetahuan yang cukup terhadap ilmu kesehatan atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu yang kemudian bisa menjaga kita. Hanya pada satu titik tertentu yang memang kita kewalahan, barulah kita datang ke dokter. Yang paling penting komunikasikan, ya, kemudian kebersamaan tadi, dan juga tentunya ibadah. Karena semuanya, apapun itu semua kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya. Saya Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Saksikan UNER Channel untuk mendapatkan informasi yang mendidik. UNER sehat, UNER hebat.